Tema dulu. Nah, tugas gembala kepada jemaat. Ya, nah ini mandat, ini tugas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya untuk disalurkan kepada jemaat. Jadi jemaat bertumbuh, jemaat bisa semakin dewasa, ya, tidak hanya mendengarkan khotbah 40 menit. Ini kan 35 menit saya berkhotbah 40 menit, apalagi gembala kan paling 30-35. Ya, kita tidak cukup, jemaat tidak cukup hanya makanan rohani, hanya modal dari khotbah, dari mimbar setiap hari Minggu, ya. Nah, kalau kita lihat Paulus waktu di penjara pun dia menasihati anak-anaknya, jemaat-jemaat yang dia bina, ya. Nah, dia menasihati secara langsung dan juga secara lisan juga, tertulis dengan lisan. Dia berpesan juga. Nah, itulah butuhnya nasihat dan teguran, ya. Nah, saya tidak bisa menasihati jemaat hanya setiap hari Minggu di sini. Nah, itulah perlunya ada handphone. Nah, ini perlu ada handphone. Jadi kalau saya kirim pesan melalui handphone, yang itu anggap nasihat Tuhan melalui gereja. Jadi kita kan bukan Kristen yang rutinitas setiap minggu, pulang setiap minggu. Ada juga yang tidak seperti saya dulu, ya. Nah, nggak ke gereja sama sekali dalam 1 tahun. Jadi bagaimana supaya menjadi pengikut Kristus yang terus kita dinasihati Tuhan melalui gembala kita. Nah, itulah ya tugas gembala kepada jemaat. Jadi ada tugas saya kepada jemaat setiap hari. Ya, bukan hanya berkhotbah, menasihati di komsel, menegur, membimbing dan mengajar. Ya. Nah, coba kita buka dulu firman Tuhan ini. Yeskiel 30. Nah, coba kita lihat Alkitab kita jemaat. Kita lihat sama-sama Alkitab kita. Yeskiel 33 ayat 1 sampai 20. Ya, ikutin apa yang dibaca secara langsung, ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-teman sebangsa dan katakanlah kepada mereka. Ya, dengarkan ya. Kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Iya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Iya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya. Nah, jadi kalau kita baca dari ayat pertama ini nanti, nah ini bagaimana Yeskiel yang menjaga umat Israel, memberikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel, ya, supaya bangsa Israel tidak tertimpa oleh kebinasaan. Jadi selalu dia diingatkan. Nah itulah tugas saya sebagai gembala, selalu mengingatkan, memberikan pesan kepada jemaat. Terus ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Iya. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan. Iya, berarti kalau jemaat mau saya nasihati, ya pasti kita selamat. Tetapi kalau tidak mau dinasihati, nah itu darahnya tertimpa, dosanya tertimpa kepada dia sendiri. Nah, terus sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan. ya, Sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. ya, jadi kalau saya tidak menasihati jemaat, nah Tuhan yang menuntut pertanggungjawabannya dari saya. Jadi kalau saya nasihati, Bunda Sarawati, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Ya, tapi nasihat itu kan kita harus hati-hati. Ya, selalu nasihat gembala itu mengarah ke firman Tuhan. Itu. Ya, nanti saya dihukum Tuhan kalau saya tidak menasihati dia. Tetapi kalau saya menasihati Bunda Sarawati tidak mau mendengarkan, nah itu dia nanti menanggung sendiri dari Tuhan. Ya, terus. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Iya. Bila mana engkau mendengar suara firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Nah, jadi firman yang disampaikan Tuhan kepada gereja ini, itu yang mau kusampaikan kepada jemaat. Dan jemaat melakukan. Makanya kan kelihatan itu, jemaat-jemaat yang setia mendengarkan, itu kelihatan itu.
dari hidupnya sehari-hari. Ya, jadi kalau firman kita dengarkan dari Tuhan melalui gembala kita, ya kita sedang menerima berkat Tuhan. Makanya tadi saya bilang berkat bukan hanya uang saja. Ya, tidak mungkin gembala menasihati jemaat ada maksud lain dari saya. Tentu kalau saya menasihati jemaat, maksud baik. Karena Tuhan sudah menyuruh saya untuk menasihati jemaat apabila bersalah. Ya, terus kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas kepadamu. Paham maksudnya? Jadi kalau melakukan kejahatan, menyimpang dari firman Tuhan, saya tidak menasihati dia seperti itu. Tetapi kalau saya menasihati dia, nah ini kan udah pernah dulu saya angkat ini, ya. Nah, ya kita diselamatkan Tuhan, Tuhan kita senang. Jadi kalau saya menasihati jemaat menyimpang dari firman Tuhan, kita menyenangkan Tuhan sama-sama kita. Itulah gereja ini, saling menasihati. Mungkin tidak cukup hanya gembala, semua pengerja bisa menasihati jemaat, sesama kita menasihati, tapi juga hati-hati nasihat. Jangan di luar ajaran Tuhan. Haleluya. Terus ya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, Iya. tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam Ia akan kesalahan. mati. Jadi kalau ada yang kita nasihati di sini, mungkin juga istri tidak menasihati suami, tidak mau mendengarkan, itu urusan dia. Itu ini ayat ini lihat. Karena kan sudah saya bilang keselamatan itu masing-masing. Ya, terus cepat, ya, cepat. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Karena Tuhan lihat, Tuhan tidak mau. Bagaimana supaya kita selamat semua? Terus? Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Iya. Jadi Tuhan tidak mau kita melakukan kejahatan, melakukan dosa. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenaran ajaran Tuhan setiap hari. Termasuk juga anak saya, si Alamson, si Abes, si Rika. Ya, bagi kalian saya adalah gembalamu juga. Ya. Nah, jadi bukan hanya orang tuamu, Alamson, saya adalah gembalamu yang selalu menasihati kau setiap hari. Supaya keselamatan itu kau dapatkan, supaya jangan tidak tertimpa murka Tuhan itu. Terus? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, Iya. kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Iya. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Iya. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya. Iya. Pada waktu ia berbuat dosa. Terus? Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Iya. Segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan dia harus mati dalam kecurangan yang diperbuat. Sampai ke bawah, udah, sampai itu aja. Nggak usah sampai ke bawah. Nah itulah. Jadi, itulah tugas gembala, menasehati jemaat apabila menyimpang. Itulah tugas gereja. Jadi tugas saya bukan hanya berkhotbah. Ya, nah coba kita lihat di Perjanjian Baru. Nah ini Yohanes 21 ayat 15. Perhatikan semua jemaat ya. Mungkin yang sudah mendaftar ada KKJ-nya, supaya ini kita bukan Kristen rutinitas. Setiap hari Minggu ibadah harus kita memahami gereja, memahami penggembalaan. Ya Ibu Rustia, harus kita memahami ya bagaimana seperti gereja mula-mula. Kita harus mantap di sini. Ya, terus baca. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Nah ini membuktikan saya mengasihi Tuhan yang sudah dipilih jadi gembala. Saya harus menggembalakan jemaat dengan baik. Ya nanti ada minggu depan tugas jemaat apa? Ini hanya tugas gembala dulu.
Ya, saya hanya mempromosikan Tuhan dulu di sini. Bagaimana seperti apa? Yesus kita sebagai gembala agung. Jadi sampai 3 kali Yesus berkata kepada Petrus, "Jikalau kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Ini domba-domba Tuhan yang ada di tempat ini. Mulai dari anak sekolah minggu sampai kepada di sini mungkin lansia adalah domba-domba Allah. Jadi saya menggembalakan jemaat di sini. Ya, ada tugas yang harus saya kerjakan. Ya, terus kata Yesus pula kepada saya tunggu, saya bukan gembala upahan. Nah, ada yang tekan dalam kitab Ezekiel. Saya bukan gembala upahan yang digaji setiap bulan. Ya, itulah ada 2 gembala yang jahat yang menerima upah. Ya, itu upah saya lagi nanti di surga. Jadi sama-sama nanti kita punya upah. Saya menggembalakan jemaat dengan tidak upah. Upah saya dari surga. Bagaimana cara nanti ada cara Alkitab? Ya, nah, ketika jemaat juga digembalakan Tuhan, saya gembalakan di sini dengan benar, kalian juga menerima upah. Kita sama-sama terima upah. Haleluya. Iya, baca terus. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Iya. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini sampai 3 kali dia. Terus Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, iya, terus "Apakah engkau mengasihi aku?" iya, perhatikan. Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah itu, berarti Tuhan itu sangat mau, sangat membutuhkan, ya, dan sangat rindu, ya. Tidak hanya kita hanya Kristen yang setiap hari Minggu, ya, supaya jemaat di tempat ini, jemaat Tuhan ini, saya gembalakan dengan baik. Sampai 3 kali dia berkata. Berarti ini perintah yang paling penting, supaya jemaat di tempat ini saya gembalakan dengan baik. Amin. Setelah kita dibaptis lahir baru dari luar, setelah kita terima mujizat seperti Bapak Guntur Ramang, harus digembalakan. Ya, Injil dulu, baru gembala. Ya, jadi kita Injil dulu dari luar. Apapun karakternya, apapun perilakunya, masukkan ke dalam kandang. Nah, jadi Tuhan tidak mau hanya penginjilan. Tuhan mau bahwa supaya jemaat itu mau digembalakan dengan baik. Itu. Nah, ada 4 hal. Coba buka. Ada 4 tugas gembala kepada jemaat. Ada tugas saya yang harus kerjakan kepada jemaat. Yang pertama, menasehati. Itu tugas saya. Jadi bukan hanya berkhotbah. Kalaupun ada mungkin pekerja jemaat membantu saya menasehati, bagus. Termasuk juga kita adalah kawanan. Ya, menggembalakan jemaat di sini sesama apa? Kita sama-sama. Jadi tugas saya itu menasehati jemaat. Di sini kan hanya 30 menit, 40 menit. Enggak cukup nasihat saya setiap hari Minggu. Dinasehatilah. Makanya kenapa sering saya WA jemaat? Saya berikan kadang firman Tuhan. Ya, itu menasehati. Ya, kalau di sini kita nggak bisa jatuh. Karena pasti kalau misalnya jatuh kepala di sini pasti ada yang menolong. Di luar kita kan sudah melakukan aktivitas masing-masing. Pulang dari sini nanti. Nah, itulah perlu ada nasihat. Ya, kita buka ayatnya. Baca. "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran." Iya. Jadi harus saya menasehati Pak Manurung. Pak Manurung itu stop. Ya, Pak Syahan itu stop. Apa yang di stop? Ya, lihat apa yang mau kalian stop. Ya. Nah, jadi Tuhan berbicara lewat mulut saya. Kalau mungkin nanti ada sesama di luar sana saling menasehati, bagus. Kita adalah penyambung lidah Allah. Menasehati sesama. Siapa lagi menasehati kita kalau bukan sesama kita? Ya mungkin juga anak-anak muda di sini kalau dinasihati orang tua didengarkan.
Tidak cukup hanya saya bisa menasihati si Hanson atau si Abes. Kalau misalnya si Hanson dinasihati Pak Syahan, iya Pak, gitu. Jadi kita harus hati gembala. Amin. Jadi nasihat itu perlu. Itulah tugas gereja di saling kita menasihati. Ya, kalau saya bilang nggak usah pergi ke sana. Kalau memang kira-kira sudah menyimpang dari firman Tuhan, jangan pergi. Itu. Terus baca. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Iya, ini sekarang banyak gereja hanya memuaskan telinga. Ya. Jadi bukan hanya enak-enak lagi di mimbar kita dengarkan pendeta berkhotbah. Tetapi bagaimana kita butuh nasihat gembala. Ini sudah akhir zaman ini. Perlu kita seorang apa? Memiliki seorang bapak rohani yang saling menasehati. Ya, terus. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu di dalam. Nah, jadi kalau saya menasihati jemaat, perdamaikan jemaat kepada Allah setiap hari, supaya kita jangan dimusuhi Tuhan. Anggaplah itu nasihat Tuhan. Ya memang kadang kalau kita nasihati, kadang juga ada juga orang yang tidak terima dari kesalahan kita. Itu yang pertama. Jadi tugas gembala menasehati jemaat. Tidak juga hanya tugas saya. Kita harus punya hati Bapak saling menasehati. Ya, nasihati jemaat-jemaat yang tidak hadir. Saling menasehatilah. Ibrani 10:25. Saling menasehati. Pak, saya menasehati, nggak mau dengarkan, sabar. Tadi sudah dikatakan ayat firman Tuhan tadi itu, ya, kita harus memiliki roh kesabaran, saling menasehati. Ya, nah itu Pak Guntur sering saya WA dia. Saya nasihati, ya, Pak Barung, Ibu Indike, Ibu Desrewati, saya nasihati. Pak, salah apa enggak kalau aku jawab terima kasih Pak buat nasihatnya? Enggak salah. Supaya saya tahu bahwa pesan Bapak itu lewat WhatsApp itu, ya kan, nyampe. Ya, itu perlu nasihat itu. Kalau kita dinasihati gembala kita, berarti gembala kita itu sayang sama kita. Haleluya. Iya, saya udah 2 kali ditelepon anak saya si Johnson, yang merasa mungkin dia kehilangan bapak, orang itu anak rohani saya. Itu si Murni ditelepon saya. Itu. Makanya kenapa Ibu Gembala sering roh kejenuhan aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sering Ibu Gembala mendoakan, jangan jenuh-jenuh mendengarkan WhatsApp saya setiap hari. Ya, terima kasih Pak Gembala. Lihat Pak Baru itu, maaf. Ya, ini gak didengarkan Pak Baru. Ya, pokoknya 2 kali sama terima kasih Pak Gembala buat nasihatnya. Selamat hari Minggu. Itu loh. Amin. Haleluya. Pak Guntur kalau saya kasih ya, amin aman katanya. Saling menasehat. Kalau juga teman-teman kita saling menasehati, terima kasih ya Nanda, aku mau nasihati kata si Asri, gak apa-apa. Jangan kita lihat kekurangan orang. Haleluya. Ah, yang kedua tugas gembala menegur. Ya, kenapa ada pengerja keluar dari sini? Karena saya tegur. Kamu jangan pinjam-pinjam duit, saya bilang. Saya tegur, dia keluar. Amin. Dipinjam kan dipulangin. Ya, ada lagi berdosa banget, saya tegur. Ya, datang sekali, enggak datang 3 bulan. Ini kan jiwa katanya, benar. Kita harus tergembala. Baru menginjil. Ya, karena penginjil itu kan diutus gembala. Kita harus mantap
Sebab itu 5 jabatan, itu 5 karunia. Gembala, penginjil, rasul, nabi. Kita harus tahu kita. Itu. Ya. Kalau ditegur, kita harus mau. Ya. Harus baru. Nah, kalau saya tegur, saya langsung, iya Bapak, gembala. Kalau saya tegur, saya asli, jangan kau berteman dengan itu ya. Iya Pak. Ya kan? Saya kan melihat, kan menguji semua. Kira-kira cocok apa enggak di hati Tuhan. Amin. Ya. Nah, kemarin saya ke Pancong ya kan? Nah, kenapa saya ke Pancong Inang? Kan sudah ibadah kita di sini. Ya, biasanya kalau jemaat-jemaat yang baru itu suka saya kunjungi. Kalau sudah 4 tahun, 5 tahun ya udah dewasa lah. Harus saya dikunjungin. Ya, saya udah bilang sampai Guru Serewati. 2 tahun targetmu. Setelah 2 tahun kamu lagi saya kunjungin kamu. Harus kau kunjungi jiwa baru. Gak pernah lagi saya datang ke rumahnya. Ya harus dewasa. Jangan rangka terus. Ya kecuali udah sakit parah. Baru Bapak tuh turun. Nah, kemarin kami ke rumah ke Siringoringo. Datang ke Siringoringo. Ya sampai Bu Gembala. Aku udah kangen lihat Bapak. Kami datang, kami kunjungin. Ya, saya itu gembala yang baik, belajar. Ya, selalu mengunjungi jemaat. Pak Fadil sakit, saya kunjungi, saya doakan. Ke rumah sakit. Tapi kalau hanya saya berkunjung tatap muka, ya udah 4 tahun, 5 tahun. Kapan lagi mau dewasa? Amin. Nah, nanti ini udah berapa tahun di sini? Setahun. Nanti setahun lagi targetnya. Gak mungkin saya kunjungin lagi. Ya, kita harus dewasa. Jadi kalau saya gak datang, Bapak Gembala itu gak datang ya. Ya kalau kita kan sudah dewasa. Itu ya. Jadi kalau kita ditegur, suami menegur istri, iya Pak, itu jangan dilawan. Ya, istri menegur suami, ya iya, jangan juga. Kau kan perempuan, apalagi kalau orang Batak, kau kan sudah kubeli katanya. Itu, ya suami menasihati, menegur istri kalau salah. Tapi di situ ada istri-istri yang baik kok, cantik-cantik semua. Ibu sendiri datang? Enggak datang. Udah 2 kali absen nama, ya. Nah itu juga sama. Ayo, kita harus tergembala. Dari nasihat gembala harus tegur. Jadi kalau nggak ibadah pun ditegur. Ya, kita saling menegur. Aman. Itu, silasro ya. Bapaknya ditegur. Pak, ayo Pak, tadi ini buat Bapak gembala gitu. Si Jesse mana? Si Jesse? Nanti ya ditegur. Ya ditegur, mantap lah. Kamu kenapa gak datang ibadah kemarin? Aw, kena raka, jangan begitu. Ibadah, ayo. Kita harus saling menasehati. Gitu, ya. Nah, buka ayatnya. Ya, baca. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, kau telah mendapatkan. Iya, 4 mata. Kenapa kau nggak ibadah? Ya, jangan kita mau dipecah belah. Tadi kami dengan teman-teman tadi di bawah cerita-cerita. Hati-hati roh durhaka. Hati-hati roh perpecahan. Hati-hati, jangan kita mau dipecah belah. Haleluya. Kita bukan lagi anak-anak yang jauh mengambingkan. Dengan apa? Berupa angin pengajaran. Itu ditegur, yang salah tegur aja. Ya memang biasanya kalau ditegur, ya. Tadi malam saya telepon itu saya. Ya, itu saya, mamanya siapa yang datang kemarin itu beres saya. Ya, udah 3 kali mau mati, saya udah nasihatin dia. Kamu tiada hari tanpa ke pesta, saya bilang. Kau selesai dari pesta, kau capek, kau mengeluh, habis duitmu. Saya bilang, kalau saya nasihati, yaitu nangis dari matanya, yaitu. Tapi tidak bukan lagi. Ya, kemarin saya sampai nangis-nangis dia. Ya, waktu Natal itu saya dimarahin, kamu gak telepon saya udah mau mati begini, ikut juga sama lain katanya. Nah, saya telepon kemarin. Kamu kenapa gak sakit? Ya, kamu kalau udah sehat pergi ke pesta, pokoknya kamu tiada hari tanpa pesta. Saya tidak melarang kamu ke pesta. Tapi pesta orang Batak kan sampai 3 hari, kamu udah sakit-sakitan, pasti daging bahagia ada di situ. Kau joget-joget menonton-nonton sedang dulu.
Sinanggar tulo kan capek. Keluarkan tenang. Duduklah dalam hadirat Tuhan. Tepuk tangan. Itu. Akhirnya kan dia mengeluh. Ya, saya ngomongin kemarin. Saya tegur dia. Kalau sampai kau duluan meninggal, mama udah umur 96 tahun masih sehat sampai sekarang. Saya udah nasihatin mama saya. Oma, gak usah kau pergi-pergi lagi jauh-jauh ya. Sehatkan badanmu. Nah, sekarang dia udah di rumah. Ya, sehat terus dia. Umur 96 tahun. Amin. Itu. Ya, jadi kita harus jaga. Saling menegur. Ya, ingatkan. Istrinya juga ingatkan suaminya. Kayak Mama Ruth ya, jangan terlalu capek kau papi gitu. Jangan hoi-hoi gitu ya. Jangan, urus badanmu, istirahat kau. Jangan main-main handphone terus gitu nah ya. Sini dulu, sini kau, sini dulu lah. Sini ya, gak usah di situ aja ya. Ya, istirahat kau. Itu tanda sayang ya. Baca, udah tadi yang ketiga. Tugas gembala mengajari, karena masih banyak kan pengajaran yang belum kita dapatkan. Seperti Bu Rusti, masih banyak pengajaran yang masih tersembunyi yang belum saya ungkap di sini. Aman, masih banyak. Jangan kaget nanti. Nanti ke depan akan muncul pengajaran-pengajaran yang baru yang ada ayatnya. Ya, jadi apa yang saya terima dari Tuhan? Pengajaran itu saya ajarkan ke jemaat, itu ke saya. Baca. Ayo cepat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Ya, supaya Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saya mengajari jemaat. Kalau mungkin si Valentina itu masih hanya baptisan kemarin, hanya masih mujizat, tumpang tangan jatuh, masih ada lagi pengajaran-pengajaran yang saya sembunyikan, yang belum, tunggu dulu. Karena ada yang susu, ada makanan keras. Ya, nah kan kita dalam kitab Ibrani, seharusnya kalau sudah jadi pengajar. Tetapi kalau memang masih susu kita gunakan, apa yang kita perlukan? Saya akan melihat kadar jemaat di sini. Yang susu, yang makanan ini. Kalau hanya baptisan, kalau mereka Roh Kudus, tumpang tangan, mujizat, ya itu mah pemula. Itu Kenapa saya suka deklarasikan itu? Itu pemula, menarik perhatian dia. Tetapi setelah dia itu nanti masuk ke dalam, akan masuk pengajaran yang keras. Makanya Yohanes 6, kenapa banyak murid-murid Yesus mundurkan diri? Karena makanan itu keras. Apa sudah mau? Iya kan? Jadi makanan keras bukan dari kehendakku sendiri. Injil yang diajarkan Tuhan kepada saya. Ya? Dan ajarlah mereka. Jadi tugas saya mengajar jemaah. Yang keempat, yang kelima, yang keempat ya. Yang terakhir, ya. Menjaga, mengawasi domba. Saya menjaga domba. Takutnya nanti serigala buas dari luar diterkam. Itu. Kan ada pencuri kan? Ada pencuri. Ada pendeta pencuri domba. Kalau masih ada pengajaran yang mantap, yang beda, yang ada ayat yang masih mendingan, nah, itu biasanya nggak tahu menginjil. Akhirnya menginjil di dalam gereja. Kalau saya menginjili urus apa, membawa dia untuk lahir baru. Ini. Jadi saya mengawasi domba-domba Tuhan di tempat ini, saya jaga. Takutnya ada yang nyolong nanti. Kalaupun sudah saya jaga ada yang nyolong, ya udahlah. Makanya jangan mau dicuri orang ya. Itu Yohanes 10. Pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Itu bukan hanya curi uang, pencuri domba. Ya. Nah, tunggu. Ya, baca. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Iya. Jadi kita harus sukarela digembalakan. Jangan keadaan terpaksa. Itu. Nah, itulah penggembalaan. Ya. Jadi kalau domba-domba yang tergembala itu pasti gemuk, segar. Mana si Terbi? Mana dia?
Coba ini lihat Suberdi ini. Saya bukan. Ini kan makanannya ayam. Ya, pokoknya vitamin-vitamin dimandiin, dicukur dan sebagainya, dia sehat. Aman, gemuk dia. Ya. Nah, kenapa dia suka berbicara domba? Jadi kalau domba mau terurus, dia pasti diberkati Tuhan. Jadi kita harus domba yang digembalakan di sini, yang terurus, makanan sehat. Itu makanan rohani. Ya, mana siapa? Si Kevin Sirait ada. Kevin, sejak dia datang dari Ambon, yang datang ke rumah, ya kadang kalau dia, karena memang dia baik saya lihat, ya untuk sementara baik saya lihat, ya kadang kalau saya kasih ongkosnya dia nggak mau, pokoknya baik, ya sekalipun nggak datang tiap minggu, ya kan dia pernah ngelamar kerjanya nggak cukup gajinya, nah terus kita doakan dia, tiba-tiba bulan yang lalu dia sudah dapat kerja. Ya, kenapa saya tahu dia kerja? Bapak gua katanya, kirim nomor rekening gereja. Mau saya transfer perpuluhan. Berarti dia ingat, dia nggak pendurhaka, dia ingat yang baik. Saya nggak minta itu. Saya tidak selalu saya jelaskan nilainya. Ya kan saya bilang sampai gembala. Ya, saya bilang sama dia lagi, saya tambahin. Ini perlu, tapi yang terpenting kamu harus saya gembalakan, saya bilang. Jadi saya tidak mau hanya susunya. Amin. Saya tidak mau hanya menikmati berkat perpuluhan jemaat. Sangat berdosa. Saya harus menggembalakan juga. Kalau Bapak dikasih perpuluhan Amang, bagaimana supaya kalian mau tergembala di sini? Sama-sama kita digembalakan Tuhan. Itu adilnya saya. Nah, makanya saya ingatkan sekali lagi kepada jemaat yang memberikan ucapan syukur persepuluhan, karena ada sudah beberapa banyak, ya saya sudah sebutkan nilainya, ya dikasih tahu di situ tujuan uang itu untuk apa. Ya, kalau karena ucapan syukurmu dan kecuali persembahan persepuluhan itu saya ambil, karena rekening gereja kita satu, kecuali rekening atas nama pribadi saya. Itu. Nah, kalau syukur saya ada di transfer jemaat, itu nggak langsung saya ambil, langsung saya sukacita hoga-hogaan. Oh, terima kasih, enggak. Saya berdoa dulu. Terima kasih Tuhan yang memberkati ini, balas berlipat kali ganda. Dan ajari saya untuk menggunakan ini. Itu saya. Dalam hal pun saya takut. Saya tidak hanya di hadapan jemaat. Amin. Persembahan yang ini nanti hari Minggu ini nanti, tapi saya singgung sedikit. Persembahan Natal kemarin, ya ada. Saya takut ngantongin itu. Saya habiskan semua itu. Itu Natal kita 24 dan juga itu malam tahun baru. Habis. Ada sekitar kurang lebih 3 juta. Habis semua. Amin. Iya. Nah, coba baca terus. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil. Nah, jadi kalau jemaat mengajarkan, tugas saya mengajarkan jemaat di tempat ini bukan Injil dari manusia, mengajarkan kepada saya dari Tuhan, kuajarkan ke jemaat. Terus, karena aku bukan menerimanya dari manusia, ya. Bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan. Nah, jadi Injil di gereja ini dari Tuhan Yesus supaya kita diberkati. Jadi kalau saya sampaikan Injil kepada jemaat, saya diberkati, jemaat diberkati. Ada yang paling terakhir, jeripayamu tidak sia-sia. Kalau kita dompet tergembala, ya, baca. Karena itu, apa upah kita? Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ya, keempat hal ini, jeripaya kita tidak sia-sia. Ya, nah saya beritakan, saya nasihati jemaat keempat hal tadi ini, saya terima upah dari Tuhan. Tapi kalau coba Injil beda, saya takut. Ya, jadi Injil yang kusampaikan kepada jemaat, termasuk 4 poin tadi itu, kita lakukan, jemaat diberkati. Saya juga diberkati. Itu. Ya, Ibu Lisrewati, diberkati kan?
Semua jemaat ini sudah diberkati. Nah, itu saja yang saya sampaikan kepada kita semua, keempat hal ini. Ya. Nah, yang pertama tadi apa? Menasehati, itu tugas saya sebagai gembala jemaat. Menegur, mengajari, menjaga. Tugas jemaat nanti minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.